dan melindungi para pastor yang dikejar-kejar pemerintah revolusioner. Ya, mereka kan biarawati, harus taat dong sama pimpinannya. Ia bersama 4 orang suster juniornya melakukan perjalanan laut selama 10 minggu. Halo guys, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 18 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Rosa Philippine de Chasney, pelindung di tengah kesulitan. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Grenoble, Prancis pada pertengahan abad ke-18. Di situ hiduplah seorang pengacara terkemuka bernama Pierre-François de Chasney yang menikah dengan Rose Euphrosyne Perrier, leluhur dari Presiden Prancis, Jean Casimir Perrier. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Rosa Philippine de Chasney. Semasa kecilnya, ia dididik oleh para biarawati dari Ordo Visitasi di Biara Saint Mary den Hout. Bertahun-tahun hidup dalam kebiasaan monastik membawanya pada ketertarikan untuk hidup membiara. Ia kemudian bergabung dengan Ordo Visitasi di umurnya yang ke-19, walau keluarganya menentang dengan keras. Setahun kemudian, tahun 1789, revolusi Prancis berkobar di seluruh kerajaan Prancis. Berbagai penganiayaan terjadi kepada umat Katolik, termasuk juga dengan menutup gereja-gereja dan biara-biara. Biara Visitasi adalah salah satu dari sekian banyak biara yang ditutup di tahun 1792. Penutupan ini menyebabkan Rosa harus mengurungkan niatnya menjadi biarawati, padahal dia hampir kalau kekal loh guys. Rosa kemudian kembali ke keluarganya sebagai seorang awam. Namun yang menarik nih, ia tetap hidup dengan menjalankan aktivitasnya seperti ia sedang dibiara. Bahkan bisa dibilang ia semakin banyak berkarya dengan mendirikan sekolah bagi anak-anak miskin, pelayanan kepada orang-orang sakit, dan melindungi para pastor yang dikejar-kejar pemerintah revolusioner. Tahun 1799, revolusi Prancis berakhir dan Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang membuka kembali semua gereja-gereja dan biara-biara. Ternyata dalam hatinya Rosa masih memiliki panggilan untuk hidup membiara guys. Ia berusaha membangun kembali biara Visitasi di tahun 1801, namun hanya sebagian kecil suster saja yang kembali. Komunitas kecil ini kemudian bergabung dengan biara Suster Hati Kudus Yesus yang dipimpin oleh Santa Madeleine Sophie Barat. Ya, bisa dibilang merger gitulah kalau dalam bahasa bisnisnya. Biara Saint Mary den Hout ditetapkan sebagai rumah kedua susteran RSCJ. Suster Madeleine dan Rosa kemudian menjadi sahabat yang akrab walau umur keduanya terlampau 10 tahun. Rosa karena sebelumnya belum berkaul lalu kembali menjadi postulan di bulan Desember 1804 dan berkaul kekal di tahun 1805 dengan nama Suster Rosa Philippine de Chasney, RSCJ. Hingga tahun 1818 ia memegang tugas di bagian administrasi biara. Ia kemudian mendapatkan misi yang lebih besar lagi untuk berkarya ke Amerika Serikat atas permohonan bantuan dari Uskup Dubourg dari Louisiana. Ia bersama 4 orang suster juniornya melakukan perjalanan laut selama 10 minggu dan tiba di New Orleans. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke Missouri sejauh kurang lebih 1.100 km guys. Wah, itu hampir kayak panjang Pulau Jawa dari ujung ke ujung loh. Hebat ya guys. Mereka lalu mendirikan Susteran Hati Kudus pertama di Amerika Serikat di St. Charles County, Missouri, dan membangun sekolah gratis pertama di sebelah barat Mississippi. Lebih dari setahun melakukan karya misi, akhirnya biara menerima postulan Amerika pertama di tahun 1820. Tapi ini yang paling unik nih. Ternyata Rosa dan 4 suster yang dikirim ke Amerika ini hampir gak bisa bahasa Inggris loh guys. Gila kan? Jadi mereka begitu sampai itu bisa dibilang cuma yes no doang. Karena sebelumnya nggak menerima pendidikan bahasa Inggris yang cukup baik di Prancis. Walau demikian, komunitas kecil ini semakin berkembang hingga di tahun 1828, 6 biara sudah dibangun di sepanjang sungai Mississippi. Suster Rosa sebagai superior biara nggak cuma duduk di kantor biara doang loh, tapi dia juga terjun dalam misi, terutama merawat orang sakit. Bahkan ia sempat ikut tertular sakit kuning hingga hampir meninggal guys.
Tapi Tuhan ternyata masih ingin memakai Suster Rosa dalam pelayanan, sehingga ia beroleh kesembuhan dan terus berkarya hingga tahun 1940. Ia mengundurkan diri sebagai superior RSCG di Amerika di umurnya yang sudah sepuh. Namun semangat pelayanannya terus membara, sehingga di tahun 1941 ia mengikuti misi ke Kansas bersama para Jesuit di tengah suku Potawatomi. Kesulitan berbahasa kembali dialami olehnya. Dan kali ini ia cukup kesulitan belajar bahasa daerah itu sehingga ia menghabiskan waktunya hanya untuk berdoa. Sampai-sampai ia dijuluki oleh warga setempat wanita yang selalu berdoa. Kurang lebih setahun berkarya, Suster Rosa kemudian kembali ke St. Charles karena alasan kesehatan dan menghabiskan sisa hidupnya di sebuah ruangan kecil di biara. Perlahan ia menjadi sangat lemah, buta, dan kemudian meninggal dunia tanggal 18 November 1852. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1940 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1988. Teman-teman, kita bisa banget nih contoh teladan dari Santa Rosa yang berani berkarya walau dia nggak tahu medan ke depannya kayak gimana. Ya, mereka kan biarawati, harus taat dong sama pimpinannya. Memang betul guys, tapi saat itu sebenarnya Rosa bisa aja loh mengatur supaya yang pergi itu ya bukan dia. Secara dia waktu itu udah menjadi suster senior. Tapi dia justru mengambil tawaran itu dan pergi ke tempat yang dia nggak tahu medannya seperti apa, orang-orangnya bagaimana, bahkan bahasanya pun dia nggak tahu. Guys, terkadang dalam pelayanan kita suka mikir panjang kali lebar. Duh, nanti gimana ya kalau pelayanan jadi nggak ada waktu nih? Nanti kuliah keteteran. Gimana nih kalau pelayanan? Nanti ada proyek besar terbengkalai dong. Aduh, gimana ya? Nanti orang-orangnya kalau nggak bersahabat gimana dong? Tanpa kita sadari, sebenarnya pikiran-pikiran itu yang menghalangi kita ikut pelayanan guys. Bukan berarti kita nggak perlu merencanakan dan mempertimbangkan ya guys saat mau terjun dalam pelayanan. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa lebih berani untuk pelayanan. Walau banyak tantangan-tantangan yang kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Percayalah guys, Tuhan kalau sudah memanggil kita, Dia akan memberi yang terbaik untuk kita. Dan kita tidak akan ditinggalkannya. Sekarang tinggal kitanya aja yang mau menjawab panggilannya atau tidak. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Rosa Philippine Duchesne. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!